Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da, amma ba'du. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana beliau telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang kita cintai ini. Salawat beserta salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan berlafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia dan teman-teman yang menonton video ini yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Baiklah, tanpa memperpanjang kata mukadimah, langsung saja saya akan membawakan sebuah pidato yang berjudul Peran Pemuda Milenial dalam Membangun Ekonomi Islam. Setiap muslim tentu saja ingin memperoleh keberkahan ekonomi dalam hidup maupun keberkahan ekonomi itu sendiri. Baik bisa kita peroleh jika kita memahami makna dari ekonomi Islam itu. Lalu apa sih ekonomi Islam? Mungkin ini tidak asing lagi di telinga kita, bahwa ekonomi Islam adalah cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan berdasarkan nilai-nilai Islam. Adapun yang menjadi tujuan syariat Islam itu sendiri yaitu untuk mencapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Melalui suatu tatanan kehidupan yang baik, perlu kita ketahui bahwa negara Republik Indonesia itu merupakan negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Melihat banyaknya populasi muslim di Indonesia, maka sudah sepantasnya untuk mengembangkan sistem ekonomi Islam di Indonesia. Bahkan di belahan dunia, negara yang bukan mayoritas muslim, justru perkembangan ekonomi Islam ini sangat pesat. Seperti contohnya, negara Thailand yang telah menjadi pusat makanan halal dan Korea Selatan yang telah menjadi produsen kosmetik halal, yang menjadi pertanyaannya bagaimana dengan perekonomian Islam yang ada di Indonesia, yang mayoritas muslimnya terbesar di dunia berdasarkan data Global Islamic Economic Index tahun 2019, bahwa Indonesia menduduki peringkat yang ke-10. Padahal negara Indonesia adalah negara dengan populasi Islam terbesar di dunia, yang mestinya bisa memberikan ranking terbaik terhadap ekonomi Islam. Ini menandakan bahwa masih kurangnya pergerakan ekonomi Islam di Indonesia, sehingga banyak permasalahan ekonomi muncul baik pribadi, keluarga, negara, bahkan di dunia sekalipun. Dan banyak orang-orang yang meraup kemewahan dan gelimangan harta tanpa membedakan arah yang ditempuh, apakah itu dengan cara yang halal maupun dengan cara yang halal. Sebagaimana dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 188 yang artinya, dan janganlah kalian memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil. Namun hari ini masih banyak kita jumpai orang-orang yang mencari harta dengan cara yang batil. Tentunya tidak lain karena kurangnya pemahaman orang-orang terhadap ekonomi Islam itu sendiri. Dengan melihat permasalahan ini, kita sebagai kaum milenial perlu untuk melakukan pergerakan dan perubahan untuk memandang perekonomian Islam itu, ekonomi Islam di Indonesia. Mengingat jumlah penduduk yang mayoritasnya adalah Islam yang terbesar di dunia, tentu akan menjadi peluang yang sangat besar untuk mengembangkan industri halal di Indonesia. Apalagi kita berada di era teknologi yang canggih, bisa kita manfaatkan untuk mengembangkan industri halal di Indonesia. Disinilah peran milenial untuk memperkenalkan industri halal kepada masyarakat, sekaligus menjalankan gaya hidup yang halal, sehingga kita semua bisa mengkonsumsi barang-barang halal.
Cukup sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Terlebih terkurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.